Kisah kali ini kita mulai dengan sebuah informasi. Salah satu yang menarik dari film Blackwater Lane adalah pemandangannya sangat indah dan puitis. Pergantian dari musim panas ke musim gugur di perkampungan Inggris membuat kita ingin pindah ke sana. Tapi entah kalau sudah tahu ada yang misterius, berbau horor dan teror. Untuk lebih tahu suasananya, yuk kita susuri alur cerita film Blackwater Lane. Chas Anderson adalah seorang guru yang cantik dan disukai murid-muridnya. Dia mengajar sastra dan drama di sebuah sekolah menengah. Saat mengajar hari terakhir sebelum liburan mata pelajaran monolog, Anderson mengobrol dengan Andrew, salah seorang siswanya yang sangat mengagumi dan menyukai pelajaran Anderson, dan keluar sekolah bersama. Di luar sekolah ternyata sudah menunggu John Collins yang mengajak Anderson ke Anchor Inn, sebuah kafe tempat berkumpul bersama teman-teman guru lainnya. Pulang dari Anchor Inn sekitar pukul 11 malam, Anderson yakin berani pulang sendiri. John yang mau mengantarnya ditolak. Matthew, suaminya, menelepon karena khawatir, dan bilang mau tidur duluan karena lelah, jangan ke jalan pintas hutan karena gelap dan jarang kendaraan. Tapi Anderson meyakinkan tidak apa-apa, dan dia tetap memakai jalan pintas karena waktu tempuh lebih sebentar. Walau gelap, pepohonan menjulang tinggi, hujan dan petir membuat suasana mencekam. Di tengah jalan itu, Anderson melihat sebuah mobil berhenti di pinggir. Anderson sempat berhenti, melihat-lihat mobil itu. Tapi untuk turun terlalu beresiko. Dia pun pulang. Terbangun pukul 9 pagi, suaminya membangunkan Anderson. Matthew mengaku sudah bangun sejak pukul 7 tadi. Dia mengabari ditemukan mayat perempuan di dalam mobil, di Blackwater Lane, jalan yang semalam dilalui Anderson. Tentu saja Anderson terkejut karena dia beberapa saat berhenti dan mengamati mobil di pinggir jalan itu. Pagi itu Anderson terburu-buru karena ada janji ketemu Rachel, sahabatnya sejak kecil. Padahal Matthew ingin menghabiskan waktu berdua, karena mereka ingin mempunyai anak. Bersama Rachel, Anderson makan sambil bergosip dan akhirnya membeli hadiah buat Susie, masih sahabat dekat mereka. Rupanya di pedesaan Inggris itu persahabatan, persaudaraan, masih sangat kuat dan kental. Oh, it's very dramatic. Very her. Very. Bersama Rachel, Anderson lebih banyak menggosipkan teman-teman dan masa lalu mereka. John Collins yang ternyata lelaki idaman banyak wanita, dan John katanya sempat naksir Anderson. Sekarang mengajar juga di sekolah Anderson. Hanya sedikit mengulas wanita yang meninggal dan dicurigai dihabisi di jalan Blackwater Lane itu. Tapi pulang dari sana, Anderson entah kenapa teringat malam waktu dia menemukan mobil tersungkur di pinggir jalan itu. Dan saat dia di dalam kamarnya yang megah, dia melihat seorang lelaki, memakai topi, berdiri di taman rumahnya yang luas. Saat itu Matthew menyapanya dari belakang. Tentu Anderson terkejut luar biasa. Jadi agak ngeri waktu melihat ke halaman, orang itu sudah tidak ada. Waktu menghadiri ulang tahun Susie, Anderson baru tahu bahwa wanita korban pembunuhan itu dekat dengannya. Rachel mengabari, wanita bernama Jane Walters itu satu kantor dengannya hanya beda divisi. Anderson malah ingin berkunjung ke rumah Jane karena dia ingin melihat anak kembarnya. Rencananya minggu ini Anderson akan ke rumahnya. Hello? Ketegangan mulai merayap ketika Anderson dan Matthew pulang ke rumah. Ada yang menghubungi HP Anderson, tapi saat diangkat tidak ada yang bicara. Jadi, film ini setting waktunya sebelum tahun 2020-an. Karena sekarang mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal bisa berbahaya, apalagi berulang-ulang, jadi nomor seperti itu bisa langsung diblokir. Saat Matthew pergi, Anderson merasa ada orang di sekitar rumahnya. Dia melihat jendela, atap, keamanan rumahnya memang termasuk jadul. Jadi
Tapi Anderson semakin merasa ngeri. Bagaimana bila psikopat itu masuk ke rumahnya? Anderson pun menghubungi tukang reparasi rumah untuk memperbaiki sistem keamanannya. Tapi setelah tukang itu datang, Anderson membatalkan rencana renovasinya. Tukang itu sedikit kesal, dia mengancam teror semacam yang dirasakan Anderson pun bisa menjadi bisnis. Hanya dengan melihat-lihat beberapa menit, dia sudah tahu sistem keamanan rumah Anderson, dan itu bisa jadi bisnis bila disampaikan kepada orang yang butuh. Tukang renovasi itu pergi setelah berjanji akan kirim SMS biaya renovasi sistem keamanan. Saat sedang mandi di bathtub, Anderson merasa ada yang menekan wajahnya ke dalam air, padahal tidak ada siapa-siapa. Tapi dia ketakutan sendiri. Dia menghubungi Rachel untuk menemaninya, polisi setempat dan suaminya. Rachel berjanji datang tapi malam selepas kerja. Detektif Lawson datang, tapi Anderson memohon maaf tadi dia sedang kalut, padahal tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi detektif Lawson itu datang bukan karena ditelepon Anderson, tapi dia ingin menanyakan tentang Jane Walters, korban di jalan Blackwater Lane itu. Polisi bertanya-tanya tentang Anderson yang malam itu kebetulan lewat ke sana. Saat itulah Matthew datang. Sepulang polisi, Matthew menegur Anderson karena malam itu Matthew menelepon agar Anderson jangan lewat ke jalan Blackwater yang hutan itu. Matthew jadi khawatir karena minggu depan dia harus pergi urusan pekerjaan. Sempat adu mulut karena Anderson baru tahu rencana Matthew, sementara suaminya mengaku minggu lalu pun rencananya itu sudah diutarakan. Telepon beberapa kali berdering lagi, tapi begitu diangkat tidak ada yang bicara. Anderson mulai ketakutan. Siapa peneror telepon itu? Dan dia semakin tegang saat mendengarkan berita. Jane Walters pun menerima telepon gelap sebelum kejadian. Oh, you knew her. I did too. Then you know how sweet she was. I really hope they find who did it soon. Anderson semakin merasa ada apa-apa dengan dirinya saat dia ada yang meneror telepon lagi. Lalu ada SMS dari Mary, sahabat yang juga guru, janjian untuk rapat. Saat mau berangkat, di depan rumah sudah ada Andrew yang memberikan buku. Anderson heran, dari mana Andrew tahu rumahnya? Kata anak itu, dia bertanya-tanya kepada teman dan orang-orang sekitar situ. Andrew mengaku rumahnya tidak jauh dari situ, yaitu di seberang Blackwater Lane. Anderson saat mau ke sekolah, berhenti dulu di tempat kejadian perkara. Ada karangan bunga kecil untuk Jane Walters. Anderson agak terkejut waktu dia melihat sebuah anting, karena anting itu sama dengan kepunyaannya. Begitu sampai rumah dia mengecek keberadaan antingnya, ternyata betul antingnya hilang satu. Waktu sampai di sekolah, ruangan rapat kosong. Dia heran. Yang menegur Anderson adalah John yang katanya dia melatih tenis tengah semester itu. Waktu Anderson bilang, tadi dia SMS-an dengan Mary, John malah bilang tidak mungkin, karena Mary kemarin diantar John ke stasiun untuk liburan, dan SMS dari Mary itu memang hilang. Puncak teror terjadi malam harinya. Rachel mengabari dia tidak bisa datang malam itu. Matthew juga tidak bisa pulang dari pekerjaannya. Anderson sendirian di rumah. Setelah telepon dari dua orang yang berjanji ke rumah itu, Anderson mendengar suara pintu dibuka. Dia takut tapi memeriksa juga sambil bertanya siapa yang datang, yang ada malah telepon yang tidak bersuara itu. Dan waktu dia seperti melihat orang di depannya, dia menjerit dan lari. Anderson menangis karena takut sampai dia tertidur. Waktu bangun dia seperti mendengar yang memanggilnya. Anderson memeriksanya, dan dia merasa arwah ibunya datang. Dia tidak takut, tapi waktu sosok di depannya itu melesat ke arahnya, dia lari ke kamar dan mengunci diri. Suara-suara pintu dibuka, kaca pecah, orang berjalan, membuat Anderson menggigil. Dia cepat menghubungi polisi. Waktu polisi datang, memeriksa, polisi itu bilang ke temannya bahwa yang dikatakan Anderson itu tidak ada. Kaca pecah, pintu dibuka paksa, tidak ada jejaknya. I'm sorry. Get rid of him. I'm joking, Cass. I know. I'm just...
Detektif Lawson dan Matthew menganggap Anderson berhalusinasi. Apalagi setelah tahu Anderson memang pernah dirawat di rumah sakit jiwa, depresi setelah ibunya meninggal. Matthew mendapat bukti tambahan, Anderson tidak mengaku pernah menandatangani perjanjian renovasi rumah padahal ada tanda tangannya di surat itu. Matthew mengajak istrinya ke psikiater. Tapi Anderson merasa dia tidak sedang berhalusinasi. Saat Anderson makan bersama John, dia mencurigai Andrew, anak 15 tahun itu mungkin yang iseng selalu meneror lewat telepon. Tapi Rachel mencurigai Matthew. Detektif Lawson mulai mencurigai Anderson karena dia mendapat kabar dari Alex, suami Jane, bahwa Jane pernah bilang ada kenalannya yang selingkuh, lalu bukti-bukti bahwa Anderson berhalusinasi. Saya sendiri mencurigai John karena lelaki ganteng itu mencintai Anderson, malah bilang Anderson sebaiknya meninggalkan suaminya saja hanya karena Matthew tidak bisa pulang malam itu, tapi selalu ditolak. Dan film ini seperti polisi, semakin menyudutkan Chas Anderson karena dia berhalusinasi berat setelah ibunya meninggal dengan mengidap demensia dini. Demensia itu penurunan daya ingat dan kinerja otak. Puncak menyudutkan Anderson yaitu dengan datangnya surat psikiater untuk merujuk Anderson pemeriksaan demensia. Lalu juga banyak kejadian yang hanya halusinasi, lampu berkedip-kedip dan padam tapi polisi Lawson yang datang tidak melihatnya, pisau berdarah di dapur tapi Matthew tidak melihatnya. Anderson tentu sedih yang teramat. Tapi sejak itu dia memberanikan diri menyelidiki sendiri. Dia memberikan anting kepada polisi karena polisi bertanya Anderson pernah mendatangi tempat kejadian perkara. Anderson merasa pembunuh itu yang melaporkannya ke polisi. Anderson lalu menemui Susie, bertanya tentang Jane, karena Susie termasuk dekat dengan Jane, pernah satu klub. Jane disebut-sebut punya sahabat bernama Kelly Duffy, Anderson ingin bertemu dengannya. Waktu Anderson mau minta tolong Rachel, Susie melarangnya. Jangan, karena kata Susie, Rachel pernah berselingkuh dengan suami Kelly. Anderson tidak percaya, sahabat terbaiknya tidak mungkin seperti itu. Tapi begitulah gosip yang baru diketahui oleh Anderson. Anderson tetap menemui Rachel karena ingin curhat. Anderson mengeluhkan suaminya yang menyudutkannya sebagai berhalusinasi dan mendesak agar diperiksa kemungkinan demensia dini. Rachel pun mengatakan sejak awal tidak mempercayai Matthew. Tapi saat Rachel ke toilet, Anderson mendengar ada SMS masuk ke HP Rachel di tas. Karena penasaran dan Anderson mengintip, dia terkejut karena SMS itu dari Matthew. Anderson pun mengambil HP cadangan itu. Anderson semakin terkejut waktu tahu SMS-an Matthew dengan Rachel pun sudah lama. Mereka sengaja menderet bukti-bukti bahwa Anderson sakit demensia, bahkan pembunuhan itu pun mengarah ke Anderson mereka yang merencanakan, dan akhir yang direncanakan Rachel dan Matthew. Anderson kalau tidak dipenjara ya depresi dan bunuh diri. Anderson pun kemudian memang bundir. Andrew yang malam itu mau mengambil makalah sekolah, mendapatkan gurunya bersimbah darah. Dia menghubungi polisi. Saat Matthew datang dan bertanya, Andrew bilang Anderson dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Padahal itu adalah jebakan. Setelah kabar itu, Rachel dan Matthew memang datang ke rumah Anderson. Ketahuanlah motif begitu sadisnya rencana sahabat dan suami Anderson. Rumah Anderson dahulunya adalah milik keluarga Rachel, tapi dijual karena bangkrut. Rachel merasa keluarga Anderson memanfaatkan situasi bangkrutnya keluarga Rachel. Padahal keluarga Anderson sudah banyak membantu. Sementara Matthew adalah selingkuhan Rachel. Mereka sering diam-diam bertemu, termasuk di kantor Rachel. Sekali waktu saat sedang bercinta di kantor, Jane memergokinya, makanya Jane menjadi target kebiadaban Rachel. Dan Anderson saat menjebak, meminta bantuan John Collins sahabatnya, Andrew muridnya dan juga detektif Lawson yang sejak awal mencurigai Rachel tapi belum punya bukti. Begitulah kisah di pedesaan yang indah itu, selalu ada yang buruk di balik yang indah, dan selalu ada yang indah di balik yang buruk. Itu menandakan dunia ini tidak sempurna. Tetap berbuat baik kepada keluarga dan siapapun. Sampai jumpa, entah kapan. After all this, I miss Rachel.